Itu kalau kita yakin. Jadi ulama-ulama berkata, al-yakin al-ilmu kulluh. Siapa yang punya keyakinan, itulah semua ilmu dia sudah dapat. Jadi harus punya keyakinan. Kalau kita mengaji sama Habib Abdullah, kita yakin bahwa ini guru saya. Nanti keramatnya muncul sama yang yakin, bukan guru. Kadang-kadang guru itu sembunyikan keramatnya, tapi muridnya yang dapat keramatnya. Seperti Mbah Khalil Bangkalan, dulu mengajinya di Makkah. Gurunya Asy-Syaikh Abdul Ghani. Asy-Syaikh Abdul Ghani itu kalau sore-sore, ini Mbah Khalil datang. Tuan Guru, saya mau pulang ke Madura. Ini di Makkah. Pulang kapan? Sekarang. Kembalinya besok. Mbah Khalil Bangkalan yang keramat di Bangkalan itu, yang diziarah itu. Nanti gurunya putar kupingnya. Hilang. Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Karena dia yakin sama gurunya. Gurunya putar telingatnya. Tapi Mbah Khalilnya hilang, sudah ada di Madura. Besok pagi dia panggil teman-teman, ayo kita pergi Makkah. Ada yang bilang, gila ini orang pergi Makkah bagaimana? Naik sampan. Pergi ke laut naik sampan, 5 orang. Mbah Khalil komando. Yuk, pegang dayung. Pegang semua dayung. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Tapi ada di belakang tidak bisa baca itu, hanya bisa qayyum, 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 qayyum. Sampai juga di Makkah. Karena satu perahu dengan guru. Sampai di Makkah, ngaji lagi. Sore-sore datang lagi, tiap hari. Makanya di Makkah itu banyak orang Madura. Di bawah sama Mbah Khalil, nenek moyangnya dulu sampai sekarang turun-temurun sudah jadi orang Arab di tanah Makkah. Gara-gara Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya saya ijazahkan kepada warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum sembahyang subuh, baca dulu Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Semua habaib-habaib mengamalkan itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 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 Itu dulu, orang dulu. Itu kan kayum-kayum itu ada kayum. Sampai di Makkah 40 kali sebelum sembahyang subuh. 40 kali. Amalkan ya. Itu ijazah, saya ijazahkan seperti mana diijazahkan oleh guru saya. Begitu guru dan begitu murid. Antara guru dan murid itu tidak ada perbatasan di sisi Allah. Seperti cahaya dengan cahaya. Gurunya membawa cahaya, muridnya membawa cahaya. Ingin mencari rahmat ilmu guru supaya dekat dengan Allah. Sudah hilang, saya duduk, datang guru. Dia pegang kepala saya. Antasagaf bin Mahdi bin Idrus, terus begitu lagi. Sampai selesai. Terus saya diajak, kamu ikut saya ke Baghdad, ke Irak. Irak yang perang terus tuh. Besok berangkat. Muridnya 39, 40 dengan saya. Sampai di Jeddah, masuk di imigrasi, guru saya ada paspor. Murid-muridnya 39 kasih paspor. Saya terakhir, nggak ada paspor. Saya liwat, nggak ada yang tegur. Karena saya melihat guru saya adalah satu cahaya. Dan saya ingin mendapatkan ilmu dia.
punya cahaya yang di bawah. Bersatu dengan guru saya. Berangkat masuk. Sampai di Irak. Tidak ada lagi yang periksa. Guru saya di depan. Saya paling akhir. Keluar lagi tanpa paspor. Belajar sama guru saya yang di Irak. Beliau itu torekatnya torekat as-sufiyah. Torekat sufi. Yang kalau berzikir itu sampai menari-nari. Nanti dilihat muridnya begini. Muridnya itu gemetar, ketakutan. Ya Allah, ya Allah. Sampai kesurupan dari hebatnya guru itu. Sudah. Mengajinya bagaimana? Bukan baca kitab. Habis sembahyang Isya, hanya nengok doang muka saya. Habis sembahyang Isya. Besok habis subuh, nengok begini lagi. Saya disuruh duduk di pinggir pintunya masjid. 6 bulan. Kembali lagi ke Makkah. Berangkat. Perintah guru. Kalau guru sudah perintah, itu adalah perintah nur uluhiyah. Perintah cahayanya Allah. Berangkat, tidak ada ragu. Kalau ragu, batal. Nurnya padam. Makanya kalau mengerjakan ibadat, jangan ragu. Allahu Akbar 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali itu ragu itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya apa ini? Allahu Akbar. Tidak sah sembahyangnya. 1 kali. Kenapa kita ragu? Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Kita kenal dia adalah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan goyang-goyang. Iblis lari, setan lari, takut. Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Senangnya saya sudah bisa sholat kepada kamu. Doa diterima langsung. Tidak pakai ini cor beton tembus. Karena kita cinta Allah. Makanya Habib Abdullah mengajak kita hubur Rasul. Karena wasilah untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah, harus liwat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh jauh daripada Nabi Muhammad. Karena beliau yang diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan kita. Untuk kita berjumpa dengan Allah, harus liwat torekatnya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad. Saya disuruh pulang terus. Sampai di lapangan terbang Irak. Saya lihat orang masuk, dipanggil untuk masuk pesawat. Saya ikut masuk. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tegur. Orang bilang naik pesawat, saya ikut naik. Ada selalu kursi 1 itu kosong. Saya duduk lagi di situ. Makan sama. Dikasih minum sama. Sampai di Makkah. Baru 3 hari datang lagi guru. Kamu Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Betul. Ikut saya pergi Aljazair. Ini guru lagi 1. Tinggal lagi di Aljazair. Suruh duduk lagi di pinggir pintunya masjid. Tidak pakai baca kitab. Tidak ada kitab. Ilmu nur. Hanya memandang. Yakin. Bahwa di hati guru itu ada cinta kepada Allah. Ada cinta kepada Rasulullah. Itu yang kita mau copot untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Hanya nengok habis main subuh doang. Isya nggak lihat, terus gurunya lihat. Subuh besok lihat 1 kali. Tiap subuh dia bilang sudah tamat kamu, pergi ke Mekah. Karena saya bawa keyakinan yang dahsyat. Sampai di Makkah duduk lagi, datang ulama yang alim ini. Aneh bin ajaib. Guru saya sudah bilang, kau kalau ketemu guru ini, cepat-cepat keluar. Jangan lama-lama. Saya bilang guru model apa lagi? Jangan-jangan dia main hantam juga seperti guru yang pertama. Saya duduk di masjid, datang beliau. Bawa surat kabar dirobek-robek.
Lalu dipakai sholat, sejadah. Allahu Akbar. Baca-baca, mau ruku. Allahu Akbar. Saya terkejut, ya Allah. Tapi hati saya itu bilang, ini gurumu. Loh, orang-orang bilang dia orang gila. Hati saya bilang, enggak, ini gurumu. Sudah 1 rakaat dia sembahyang, saya ambil itu kertas, saya taruh sejadah. Waduh, tambah kencang teriaknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dapat apa saya mundur sedikit. Kalau dihantam saya mau lari sekali. Niat begitu saya. Tapi kasapnya itu masuk di dalam hati saya. Sudah itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak pakai ke kiri. Muhalifah. Muhalafah kan? Kita kalau salam kan ke kanan. Kemudian ke kiri. Ini enggak. Kanan terus hantam ke kupingnya saya. Mungkin dia tahu saya itu masih budek. Ya. Dia bilang ikut saya. Saya ikut. Lah tadi waktu datang, jalannya itu biasa. Waktu keluar sama saya dari masjid, jalannya pincang. Jadi orang-orang bilang sama saya, apain ikut orang gila itu? Tapi hati saya selalu bilang, ini gurumu. Saya ikut sampai ke rumahnya. Naik di tingkat 6. Ada kamar 2 kali 3 meter kamar rumahnya itu. Ada kompor kecil. Ada teko kecil. Teko mainan anak-anak itu. Diisi gula di situ, teh di situ, isi air. Saya dulu minum teh. Minum. Saya hitung ada 50 cangkir. Nggak habis-habis di tekonya itu. Jadi saya ada ragu gitu. Kok nggak habis-habis? Saya minta 2, dia kasih 1. Bakhil, dia bilang. Kul. Suruh makan saya makan. Jambu bener. Baru dia masukkan tangannya, keluar ayam 2 ekor sudah dipanggang, sama nasi minyak. Dia bilang dia beli di India. Padahal ada di depan mata saya dia duduk. Peti tadi kosong. Makan saya. Sudah itu dia usir saya. Roh, pergi. Kau tidak ingat guru kau bilang tidak boleh lama-lama dengan saya, nanti kau gila. Oh iya ya, saya turun. Sampai di bawah dia tarik baju saya. Mata tulu berdoa minni. Kau tidak minta doa dari saya? Saya bilang saya mau minta doa. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abidna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang dicintai olehmu dan dicintai oleh orang banyak. Jangan digolongkan daripada orang yang dibenci olehmu dan dibenci oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Itu doanya. Sangat penting dicintai teman. Sangat penting disayangi oleh orang banyak. Karena nanti kita manusia di padang mahsyar, satu sama lain saling memberikan syafaat kepada temannya. Kalau ada temannya masih punya dosa, dia ambil pahalanya. Saya kasihkan kamu. Itu syafaat teman dengan teman. Makanya kita harus memperbanyak teman. Hadir pengajian kan banyak teman. Siapa tahu sedang nyelunung-nyelunung di sana kebingungan, dosanya banyak. Ketemu Habib Abdullah. Loh, kau kan murid saya dulu itu. Benar Habib, tapi dosa saya banyak. Ini tunggu komando aja mau pergi neraka. Enggak. Ini pahala saya yang lebih saya kasihkan kamu. Buang itu dosamu di situ. Itu syafaatnya kita sesama manusia. Kalau syafaatnya Nabi Muhammad itu asy-syafaatul udhma, syafaat yang agung. Semuanya kalau Nabi berkata sejumlah manapun manusia, ya Allah, saya kasih syafaat semua manusia yang ada ini. Diberi syafaat oleh Allah. Dari sayangnya Allah dan dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan betapa banyak itu negeri-negeri yang kena bala bencana. Ada yang kena angin puting beliung, ada yang kena tenggelam, ada yang keluar lumpur seperti Sidoarjo. Nggak henti-henti sampai sekarang. Di Jepara nggak ada. Nggak ada. Yang keluar pakai trek-trek ada, tapi ukiran Jepara. Bawa rahmat dan bawa pahala kepada negara kita, negeri kita. Tadi saya dengar waktu makan, katanya di Jepara mau dibikinkan PLTN
Apa ini listrik nyuklir? Terima, itu rizki besar. Jangan terima, jangan takut sama nyuklir. Kita takut kepada Allah. Itu kalau dipasang nyuklir di Jepara, itu Jakarta ketinggalan zaman. Mungkin nanti ibu kota Republik Indonesia pindah ke Jepara. Karena kalau sudah pasang nyuklir di listrik di Jepara, ini bolanya 7 kali ini terangnya. Bayangkan. Ibu punya listrik 500 watt menjadi 5.000 watt. Bisa pakai 5.000 watt di dalam rumah ibu. Nyalanya terang benderang. Yang gelap-gelap ini jadi terang. Kena itu sinarnya nyuklir. Nih bapak-bapak yang hitam-hitam jadi putih nanti. Jangan takut sama nyuklir. Itu pusatnya itu untuk memberikan energi yang kuat untuk listrik-listrik kita dan pabrik-pabrik kita. Sangat beruntung. Di seluruh Indonesia baru 1 yang pakai nyuklir. Di Serpong, di luar Jakarta. Jakarta enggak. Listrik Jakarta begini modelnya, tapi listrik Serpong yang begini, seperti itu nyalanya. Dan uang untuk membangkitkan tenaga nuklir itu sangat banyak, triliun. Di sini yang dulunya pendapatnya 2 juta 1 tahun menjadi 20 juta 1 tahun. Karena uang banyak dituangkan di sini. Jadi jangan dengar orang yang belum belajar. Coba nanti belajar tentang nuklir. Memang kita takut. Dulu kalau sunat itu seminggu baru sembuh. Pakai pakai pisau yang tajam, anak-anak mau disunat lari. Sekarang sunat pakai sinar laser itu bagian dari nuklir. Ceret, langsung pakai celana pulang. Nggak pakai hari-hari, nggak perlu diobat. Itu sekarang. Zaman kita sudah zaman maju. Jadi kemajuan yang kedua sesudah Serpong adalah Jepara. Kenapa pemerintah pilih negeri ini? Karena negeri ini banyak menyumbang devisa untuk negara. Ukiran Jepara itu, kalau kita ketemu di Amerika, di sini 1 kursi harganya mungkin 500.000. Lebih, 1 juta. Di Amerika itu 2.000 dolar, artinya 20 juta rupiah. 1 kursi. Kalau 4, yang pakai ukiran Jepara itu mesti orang yang kaya raya, milioner. Kalau yang gembel-gembel yang kerja di pabrik-pabrik itu nggak bisa beli ukiran Jepara. Tapi di Indonesia yang kerjanya supir angkot bisa beli ukir Jepara. Ini rahmat Allah. Kalau orang Amerika datang ke rumahnya supir angkot, pingsan orang Amerika. Saya nggak kuat beli. Kau punya ini berapa? Kau punya gaji? Lah saya cuma dapat 20.000 1 hari. Mungkin langsung masuk Islam itu si Amerika itu. Jadi kita teruskan kemajuan yang kita telah kita raih ini untuk kebangkitan kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang. Mereka nanti tidak begini lagi. Kita sekarang sepeda aja susah mau beli. Kalau mau motor mesti kredit. Tidak bayar 3 bulan, motornya diambil, uangnya hilang. Nanti zaman yang akan datang, mungkin cucu cicit kita nanti, mereka bikin sendiri sepeda motor di rumah. Karena ilmu pengetahuan sudah meningkat. Jadi mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah selalu. Dengan berzikir, dengan selawat, baca maulid, hubur rasul, membaca Al-Quran, mendekati ulama. Jangan jauh dari ulama. Ulama itu adalah pelitanya Allah di bumi. Yang memberikan cahaya dan sinar di dalam kegelapan dan kesulitan. Sudah. Lalu dia wasiat kepada saya, masih ada guru lagi 1 kamu. Belum selesai. Belum tamat kau. Semua guru saya tadi bilang sudah tamat kau, sudah tamat. Yang ini bilang belum tamat. Ya Allah, ilmu apa lagi yang belum ada sama saya ini? Masih ada guru 1. Saya niat untuk menemui guru itu harus umrah 70 kali. Niat dalam hati. Dengan kekuatan keyakinan mampu dikerjakan sampai 69. Yang ke-70 tidak ada kendaraan.
Saya nangis di depan Masjidil Haram, meraung-raung. Karena dulu di depan Babus Salam, Bab Ali bin Abi Thalib, itu di situ stasiun bis. Kalau orangnya haji dulu tahun 75, ya. Kan sekarang sudah dirubah. Ya. Saya nangis itu, nangis benar-benar. Ya Allah, kenapa tidak disampaikan niatnya saya? Datang bis kosong, lampunya nyala semua. Hanya supir satu orang doang. Saya bilang Tan'im, Tan'im itulah. Rupanya wali Allah yang bawa supir itu. Makanya kalau naik angkot, baca Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali supirnya itu orang yang dekat dengan Allah, kita tidak tahu. Ya, Bu, ya? Kita tidak kenal siapa yang dicintai Allah di dalam majelis ini. Tapi insya Allah yang namanya orang yang beriman itu pasti dicintai Allah. Tapi yang punya rahasia Allah, kita nggak bisa lihat. Kecuali siapa yang pegang rahasia Allah. Dia bawa saya di tengah padang pasir. Dulu belum ada rumah itu antara Makkah dengan Tan'im. Padang pasir. Ada orang kasih berhenti. Bas. Berhenti itu bis. Tan'im. Dia juga bilang Tan'im. Naik. Dia duduk berdempet dengan saya. Padahal kursi ini kan kosong. Nggak ada manusia, cuma saya sendiri. Duduk berdempet. Saya bilang, ya Allah. Mana pakaiannya penuh debu. Gamisnya sudah robek-robek. Ingusnya lagi penuh jenggot-jenggotnya sama sungut-sungutnya itu. Saya bilang, aduh, kotor apa kain ihram saya. Sedangkan besok Jumat, ya langsung berkata, bis, berhenti. Lalu dia noleh melihat saya, matanya keluar. Atadunnu thawbak andafu min thawbi? Kau kira baju kau lebih baik, lebih bersih dari baju saya? Hati saya bilang, ini guru. Dia turun, saya lompat, saya pegang kakinya, saya minta ampun, Tuan Guru, saya tidak tahu. Rahasia kamu belum saya mampu masuk di dalamnya. Saya minta doa. Enggak, besok. Loh, besok hari Jumat, manusia penuh sesak, bagaimana bisa ketemu kau? Enggak, besok. Nah, Tuan Guru tolong sekarang, Tuan Guru. Enggak, besok. Saya noleh, bisnya enggak ada. Noleh lagi, dia juga hilang. Saya lari, pergi ke Tan'im, lari. Sampai di sana, ada taksi nunggu. Sebelah Makkah, ayo Makkah. Pas sampai di Makkah, adzan subuh. Saya lakukan tawaf, sa'i, sudah selesai umrah. Nunggu Jumat, nunggu ketemu guru yang ini, yang hilang tadi itu. Kira-kira 2 menit mau adzan Jumat, muncul di depan saya. Anal barihah. Saya tadi malam itu. Mukanya seperti susu putihnya. Bajunya putih. Nggak ada putih di dunia yang pernah saya lihat seperti bajunya beliau itu. Seperti kainnya dari sorga. Dia suruh bangun, dia berdoa. Doanya sama dengan yang kedua tadi. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Wa abi'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kepingin juga ketemu, tapi nggak pernah ketemu. Yang diketemukan sesudah beliau doa itu, selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, guru saya yang memberi rahmat sehingga saya jadi begini, yaitu guru Asy-Syaikh Muhammad Balqaid yang di Aljazair. Karena waktu saya pulang, beliau itu panggil, Sagaf, kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat.
tanggunganmu banyak. Kau harus punya syajaratun nuqud amama baiti. Harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan Tuan Guru, saya ini kan mau mengajinya sufi, kok jadi dunia begini. Sudah. Nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Apa yang dikatakan guru saya itu benar. Dalam tempo 7 tahun, 8 tahun, murid saya ini hari sudah 11.000 lebih yang mondok di pondok. Tiap hari harus saya masak 5 ton lebih.